Next dia ke message. Dia masuk ke handphone kita. Iya, akses bro. Akses ke semua data di handphone kita. Kok lo mau sih ketemu yang kayak gini? Dodol dah lu. Kita kasih solusi. Yang berikutnya apa nih? Ini jujur gue baru denger nih, inovasi keuangan digital IKD. Apa sih? Oke, jadi simpelnya ini kalau orang di luar taunya sandbox ya. Oh, sandbox, oke. Sandbox. Jadi inovasi keuangan digital itu lahir karena perkembangan fintech itu cepat banget. Iya. Ada peer-to-peer lah, ada security segala macam ya. Sehingga otoritas kita itu nggak mungkin bikin peraturan satu-satu. Capek dong. Capek. Sehingga IKD itu seperti sebuah payung. Payung untuk fintech-fintech inovasi baru yang belum ada aturannya harus masuk dulu ke IKD. Oh, jadi itu semacam default setting ya? Atau? Betul. Jadi itu kayak sandbox. Jadi sebelum ini dikasih izin, masuk dulu sini. Dites dulu. Sandbox itu kan kalau analoginya itu kan kotak pasir ya. Iya. Jadi kalau lu jatuh lagi, anak kecil main-main di situ kan jatuh nggak sakit. Jadi kayak ya kita belajar dulu lah. Betul. Jadi tujuannya buat dikasih lihat ini lu jalan dulu. Tapi udah boleh operation boleh. dan sebagainya? Boleh. Oh, boleh. Oke. Tapi limited ya. Nah, bicara IKD sendiri ini banyak banget, bro. Kita bicara IKD itu ada 15 klaster hari ini. Wow, apaan aja? Bingung kan masyarakat peer-to-peer aja belum paham. Ada securities crowdfunding, ini ada apa lagi nih, ada 15 biji lagi. Makanya gue ngundang elu selaku ketua AFSI. Ya, Ronald biar kasih tahu. Orang tuh taunya tuh semuanya ya udah ngurusin masalah uang didanain pinjol. Lu juga belajar, guys. Jangan dikit-dikit pinjol, udah skeptis. Melek belajar. Nah, inilah gue berharap ya supaya ini apa yang gue jelasin ini masyarakat jadi tahu dan bisa bedain. Ya. Fintech yang legal sama fintech yang ilegal. Oke. Ya, penting banget nih karena kan masyarakat sekarang lagi heboh tuh ya, banyak kasus bunuh diri segala macam. Iya, betul. Nah, ini gue ada beberapa contoh menarik, bro. Jadi kalau bisa gue next ya. Boleh. Ini lebih ke ini mungkin gue jelasin dulu ya. Boleh dong, jelasin dulu dong. Oke. Gue penasaran nih di mana letak ACT. Oke. Oke, ya kan saya kan bertanya. Oke. Anda kalau nggak demen main di pinggir jurang nggak apa-apa. Iya. Saya biasanya udah pinggir jurang kadang suka nyemplung sendiri gitu. Gimana? Oke, jadi kalau kita bicara crowdfunding secara harafiah dulu nih. Ya. Itu kan artinya crowd dan funding. Ini urunan online lah. Oke. Ya. Urunan kan hal yang lazim ya. Udah lama orang patungan, ya kan. Tapi biasanya dulu orang patungan ya harus ketemu segala macam. Dengan crowdfunding ini urunan itu dilakukan secara digital. Ya, melalui platform misalnya. Isinya berarti nampung duit orang dong? Tidak nampung. Baik, oke, tergantung nih. Oke, gue masuk ya. Crowdfunding itu ada dua kutub sebetulnya. Yang kutub pertama adalah yang sifatnya sosial atau filantropik. Yang kiri tuh? Yang kiri. Berarti dua nih? Ya, dua bawah ini agak lebih ke filantropik. Yang sebelah kanan tuh investment atau untuk komersial. Untuk bisnis. Oke. Nah, di kategori crowdfunding filantropik yang paling pertama adalah donation crowdfunding. Tadi ada ACT, Dompet Duafa, lalu ada kitabisa.com dan lain sebagainya. Itu di situ tuh? Ini paling kiri, donation crowdfunding namanya. Sifatnya dia charity, donasi, ya, social finance, NGO, bahkan sampai ke Ziswaf. Oh. Ya, jadi sekarang orang ngumpulin wakaf bisa pakai platform. Orang mau nyalurin infak, zakat bisa pakai platform juga. Oh, tergantung mana yang oknum, mana yang bukan. Betul. Jangan semua disamaratakan. Oh. Tapi balik lagi ketika bicara proper system tadi, ya crowdfunding itu harusnya lebih transparan karena uang itu kan kita akan tahu ya yang dibutuhin berapa sih, untuk apa sih. Kalau dulu sebelum ada platform, orang kan nyerahin sedekah segala macam kan ke lembaga. Ya kan, terserah deh lu, gue taruh 1 juta ya, terserah deh lu dipakai berapa, disampaikan kemana, ya kan. Kalau crowdfunding harusnya itu lebih spesifik, jelas ini produknya apa, betul. Buat perusahaan apa gitu ya. Betul. Jadi nggak goror. Ya betul. Iya. Itu penting tuh. Jangan jadi kayak beli kucing dalam karung dan main judi. Betul. Nah jadi sini tujuannya platform itu benar-benar buat kita bisa milih yang mau kita support siapa sih, programnya apa sih dan lain sebagainya. Ya, itu donasi tuh. Donation crowdfunding. Kategori kedua namanya reward crowdfunding. Nah ini bukan donation, bukan juga investment. Tapi sesuai namanya nih, reward. Artinya kita ada satu project yang kita mau support, nanti kita dapat return sebagai tanda terima kasih. Contohnya gimana? Boleh simulasiin nggak? Misalnya gue yang punya contoh. Project brand, bukan? Ada contoh nih. Kemarin ada satu campaign dari kitabisa.com. Waktu itu fundraising buat pesawat R80 yang diinisiasi oleh
almarhum B.J. Habibie. Oke, ini kita garis bawahin ya. Ini kita bisa ya. Kita bisa waktu itu. Ya, jadi gini. Bukan yang itu kan? Bukan. Jadi waktu itu reward crowdfunding, kalau masyarakat Indonesia mau mensupport program namanya pesawat R80. Oke. Ini adalah pesawat buatan anak bangsa. Ingat ya, yang dulu ada pesawat. Oh, iya tahu gue. R80 namanya. Ya, itu gua nggak notice namanya sih. Itu R80. Itu R80. B.J. Habibie ya. Betul. Pak Habibie kita nih. Betul. Nah, beliau waktu itu programnya adalah kalau masyarakat support 200.000 nanti akan dapat kaos. Ya, oke. Ya kan, kalau 400.000 nanti dikasih hoodie. Iya. Ya kan, kalau 700.000 itu dikasih bomber atau jaket. Iya. R80. Oke. Termasuk muka kita akan ditempel di pesawatnya katanya. Iya, oke. Iya, itu bentuk reward kan? Reward. Jadi sesuai dengan namanya, ya memang reward. Nah, kalau yang di luar itu yang gede ada 2, bro. Apa? Kickstarter. Oh, Kickstarter gue tahu. Ketika misalnya lu ada satu produk apa, brand apa, merek apa gitu kan, tiba-tiba disupport untuk dia misalnya butuh dana apa segala macam kan? Persis. Kayak gitu. Jadi misalnya tumbler, lu bikin tumbler yang lebih inovatif nih. Tumbler lu ini bisa tahan panas sampai 2 hari. Misalkan ada teknologinya. Wih, ini keren nih. Gue mau support ah. Nah, lu ketika support, nanti ketika barang ini diproduksi dan jadi, adalah orang pertama yang ditawarin, mungkin itu diskonnya gede atau gratis bahkan. Itu guenya misalnya tuh. Betul. Ketika gue naruh di situ. Betul. Itu namanya reward crowdfunding. Satu lagi apa, bro? Kickstarter Indiegogo. Ya, itu juga gede. Itu juga gede tuh. Nah, di luar transaksi mereka tuh harian ratusan M. Banyak orang punya ide kreatif segala macam. Karena ini luas banget, bro. Bukan hanya buat bikin produk teknologi aja ya. Lu misalkan punya profesi atau apapun yang lu butuh di support, lu bisa ke situ. Oke. Gue nginget Kickstarter itu ya. Ya. Ingat kemarin mampir di sini juga tuh narasumber kita nih. Dia punya Sonte, kaca film yang pakai teknik digital juga. Jadi dia bisa kayak sunblast gitu. Oke. Jadi kalau kita di kantor ini sunblast kan stiker ya bukan biasa aja kan. Tapi kan lu kalau ya udah ketutup ya ketutup. Oke. Ini bisa pakai remote, jadi bisa terang. Oh. Ya, dia pakai itu Kickstarter. Iya, dia nemu di situ. Oke. Ya itu contoh bagus banget. Kayak gitu. Iya, karena kan banyak ide bagus yang tadi ini orang-orang biasa yang nemuin. Bukan big corporate. Ya kan, sehingga mereka mau kemana? Oke. Ya kalau lu ke big corporate yang istilahnya kompetitor, lu dihabisin, bro. Betul. Ya, makanya waktu itu yang punya katanya orang China lama tinggal di US, akhirnya dia jual barang itu, terus akhirnya si Andrew dia ceritain proses terjadinya segala macam. Iya. Nah, di luar negeri orang sudah sangat terbiasa dengan konsep ini. Ya. Bukan berarti nggak ada fraud ya. Oke. Banyak juga yang bikin produk palsu. Lah itu dia tuh kena di situ. Nah, ternyata begitu order lagi nggak ada. Dia udah terima duit banyak, cabut. Bedanya apa, bro? Di luar negeri orang tahu itu dilakukan oleh Kickstarter. Kickstarter kena impact nggak? Enggak kan Kickstarter emang nggak? Karena orang luar negeri udah paham ini hanya platform. Lu bisa naruh apapun sebagai investor atau supporter, lu harus baca dulu apa yang lu mau ambil. Oke. Sama aja kayak lu mau belanja online nih, bro. Ya kan, lu kan bisa baca deskripsinya dulu. Betul. Ya kan, ada berapa supplier, ada yang pakai bintang, ada yang enggak, ada yang udah jualan 1.000, ada yang baru jualan 1. Ya kelihatan semua. Kelihatan. Nah itu kalau ini kan ternyata barang yang kita pesen ternyata nggak sesuai speknya sama yang kita mau, apa disalahin marketplace-nya? Oh enggak dong. Enggak. Masa nyalain Shopee-nya? Betul. Istilahnya. Nah, peer to peer harusnya mindsetnya kayak gitu, bro. Sayangnya hari ini ada proyek gagal yang disalahin platformnya. SCF juga bakal sama. Sama. Misalnya kasih solusi. Oke, nih lagi fundraising nih. Ya kan, dibutuhkan berapa misalnya? 5 miliar. Lu pada bayar kan? Ada yang naruh 1 juta, 5 juta dan seterusnya. Saham lo jadinya kepemilikan kasih solusi 0,0000 sekian misalnya. Tapi giliran kasih solusinya qadarullah tumbang. Ya berarti kan jangan disalahin platformnya. Iya. Nah, mindset itu belum ada hari ini. Ayo dong bangun dong. Nah ini dia, gue thank you banget diundang biar pada ngerti. Sama-sama bro. Iya, lo harus duduk di sini. Iya. Udah dari awal gue udah incar lo sih sebenarnya. Waktu gue ngobrol, gue ngobrol sama Pak Sekjen, Muhammad Ismail Zahir tuh kan. Siap. Ronald tuh siap. Harus suarakan. Oke lanjut. Ini berarti P2P ya? Ya, berikutnya yang tadi ya. Ini termasuk fintech yang paling awal nih. Ada peraturan di Indonesia. Namanya fintech peer-to-peer lending. Tahun 2016 bulan Desember. Gue ingat banget waktu itu ya. Ini adalah fintech pertama yang istilahnya nih diregulasi. Oke. Ya, namanya peer-to-peer. Tadi ya, basically ini adalah project-based financing melalui platform. Oke, jadi ada UMKM yang butuh dana ya? Betul. Jadi hari ini UKM yang sedang butuh tambahan modal kerja, ada PO atau ada SPK gitu misalkan, itu bisa ke platform peer-to-peer.
Tapi karena untuk modalnya kan karena misalnya berat ya. Betul. Ngamanin supply-nya kan. Betul. Jadi ya tadi balik lagi nih, kan jenis modal kerja juga banyak. Ada yang tadi karena buat pengadaan misalkan. Ya kan, atau misalnya warung-warung ada butuh tambahan inventory. Ya kan, dia butuh produk tertentu lebih banyak. Ya, bisa ke peer to peer juga, tapi teman-teman cari peer to peer yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena peer to peer kan banyak produknya. Nextnya berarti ini equity atau equity crowdfunding? Securities crowdfunding. Ya, Shafiq contohnya. Modelannya. Yang dulu namanya equity crowdfunding, cuma sekarang jadi securities crowdfunding. Perubahannya kenapa bisa begitu? Karena sekarang ada sukuk. Dulu nggak ada produk sukuk. Jadi namanya equity crowdfunding. Gitu. Nice ya. Nah, di situ udah clear ya. Maksudnya yang tadi udah gue jelasin, kita pakai contoh Shafiq gitu. Nah, artinya banyak teman-teman yang mungkin pengen investasi, cuma biasanya nggak aman, bro. Nah, itu kendalanya di situ. Nah, makanya nanti mungkin lo bisa tambahin insight lo gitu ya ke teman-teman kita. Artinya dia pengen banget investasi, tapi secara aman seperti apa sih? Jangan sampai lo taruh di perusahaan yang nggak jelas, kabur nggak karuan misalkan. Nah, makanya ya kayak misalnya contoh hadirnya Shafiq Securities Crowdfunding Syariah ini yang pertama berizin OJK, udah ISO juga kan dia kan? Sudah pasti. Iya, 27.001 kan? Ya, itu juga membantu buat para teman-teman UMKM kita atau mungkin pengusaha-pengusaha yang pengen berawal mula untuk berinvestasi. Investor awal-awal lah. Start from 1 juta apa segala macam. Kayak gitu kan ya? Betul. Nah, ini poin penting ya. Jadi investasi itu berarti ada resiko. Ya kan? Justru karena ada resiko kita berhak dapat profit. Itu secara prinsip syariahnya. Tapi bagaimana menghindari jangan sampai kita tertipu dengan aplikasi bodong, aplikasi ilegal. Jadi masyarakat kalau emang mau invest, cari tahu dulu nih platform ini udah legal atau belum. Kalau sudah legal, setidaknya kita pasti diawasin sama regulator. Dipastikan bahwa semua sistem kita sudah compliance, data kita dijaga kerahasiaannya, dan lain sebagainya. Karena yang pinjol hari ini kan tahu sendiri, data di kemana-mana. Iyalah, ya kan? Gua nggak pernah pakai, tapi tiba-tiba orang kontak gua, ya kan? Nah, karena kalau yang legal hanya boleh akses 3 hal: camilan. Buat dimakan apa buat didanain sih? Itu singkatan biar masyarakat gampang ngerti, bro. Jadi camilan itu singkatan dari kamera, mikrofon, dan location. Camilan. Itu untuk buat si fintech mengakses data yang kita user boleh kasih ke kita. Itu kan sama seperti yang pinjol lakukan. Sebelum memulai kamera pasti suruh foto kan? Bedanya kalau yang pinjol ilegal, yang ilegal nih ya, itu bukan hanya akses camilan. Camilan plus. Kan tadi ya kalau yang memang sudah resmi yang legal hanya boleh akses kamera, mikrofon, dan location. Ini pun adalah peraturan dari OJK. Betul. Kamera tadi kita diminta selfie kan? Buat lakukan yang namanya facial recognition. Orang ini sama nggak dengan KTP? Jadi syaratnya di kamera tadi adalah foto selfie plus megang KTP kan gitu ya. Nanti di sistemnya fintech tersebut ada yang namanya facial recognition. Muka yang difoto sama yang di KTP sama nggak? Ya kan, kalau udah sama, berikutnya muka yang di KTP dengan nomor KTP-nya sama nggak dengan data di Dukcapil? Waduh, itu kalau malsuin ketahuan ya? Ketahuan. Tujuannya buat menghindari pengemplangan, penipuan. Karena bisa aja orang selfie, fotonya foto dia ditaruh di KTP-nya yang baru atau ke orang lain. Betul. Nah, itu baru kamera. Kedua, mikrofon. Mikrofon kan suara ya. Jadi untuk biometrik. Jadi biometrik itu ada banyak. Suara, sidik jari, retina. Wow. Ya kan? Nah, ini kalau ditanya apakah Anda setuju dibiayain? Setuju. Itu ada baca biometrik. Nanti ketika ada masalah disamakan ini orang yang sama atau bukan. Canggih juga. Belum sampai situ, bro. Yang terakhir location, LAN. Jadi kita boleh ngecek si handphone itu untuk memastikan misalkan dia ngaku tinggalnya di Jakarta Barat misalnya nih. Tapi kok bicara dari handphonenya dia dari emailnya nih, tiap malam kok di Jakarta Timur. Itu boleh. Nah, sedangkan yang ilegal dia akan minta akses ke galeri, ke message, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Buat apa? Buat apa? Dia pengen tahu nih. Dia, dari lognya aja dulu deh. Ronald Wijaya 1 hari miss call-nya berapa banyak? Dibalas nggak pertanyaannya? Kalau dibalas, mungkin dia sibuk. Ya, ditelepon lagi pada meeting, lagi podcast. Tapi ternyata Ronald Wijaya miss call-nya sampai 50, nggak satupun dibalas. Jangan-jangan dicariin orang nih. Ya kan? Next dia ke message. Kayak tinggal di Ctrl F. Dia apain ke message tuh? Maksudnya di screenshot? Dia pengen tahu. Dia masuk ke handphone kita? Iya, semuanya, bro. Screenshot kali? Ditarik datanya, bro.
Pakai apaan? Memang sekarang bisa kan? Data kita kan sekarang di cloud ada. Iya sih, aduh gua nggak pernah pinjol sih. Apa gua pinjol dulu apa ya? Gua ngerti karena itu terjadi. Iya, pasti kan lu harus pelajarin dong. Bukan hanya itu bro, gue jadi ada korban pinjol yang gue tanyain, oke gue bayarin utang lu, tapi lu harus bersedia gue korek-korek kejadian kayak gimana. Oh, dia minta tolong sama lu. Dia total sama gue. Ya gue rasa ini kesempatan buat gue lebih ngerti dalam. Iya benar-benar. Iya buat knowledge ya. Iya buat knowledge gue. Jadi boleh deh. Ini menarik ya. Pinjol tuh maksudnya oke. Camilan tadi gue udah dapat syarat-syarat untuk lo melakukan pinjaman online. Nah, yang ilegal. Tapi yang ilegal itu yang legal ya. Kita bahasnya ya. Yang ilegal plus-plusnya adalah masuk ke log kita. Masuk ke log tuh maksudnya gimana sih? Handphone ini ketemuan nih. Pinjol tuh ketemuan gak sih? Enggak, bro. Enggak juga pinjaman online ya. Pinjaman online. Maksudnya dia narik datanya pakai apaan? Ya dari sistem teknologi mereka. Ngeri banget. Bisa, bro. Kan lu tahu sekarang katanya nyerahin iCloud. Akses, bro. Akses ke semua data di handphone kita. Kok lu mau sih ketemu yang kayak gini? Dodol dah lu. Enggak maksud gue. BU. Iya sih BU, tapi kan enggak gini, bro. Enggak, ini rasional ya. Gue enggak tahu lah, mereka juga kadang serata pendidikannya juga aduh. Gini. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Iya, masyarakat banyak yang enggak ngerti, bro. Kan BU nih butuh duit. Iya. Dikasih peraturannya tuh semuanya kecil-kecil, lu suruh nge-scroll. Apa lu baca? Aduh, iya lagi langsung agree gitu sih pasti kan. Pasti langsung agree. Terus handphone lu gerak sendiri dong. Dia bisa tarik semua data di handphone lu. Iya tarik, cuma handphone lu dipakai normal kan? Normal. Lu gak akan merasa gitu. Tapi bukan kayak kebajak gitu? Enggak. Tapi kan data ya? Data. Lu jadi gini, gue lanjut lagi nih. Nih orang kagak minum tolak angin sih, kagak pinter-pinter. Promosi juga ya? Enggak ya? Bayar lo tolak angin, bayar lo. Nah gue lanjut dikit bro. Ya, dia masuk nih. Masuk. Buat ngukur tadi, credit scoring. Pinjol melakukan analisa itu dari data-data di handphone kita buat lihat karakter kita. Sebetulnya. Dia juga bisa ngambil kontak list kita kan. Exactly. Jadi gini bro, jadi dia akan lihat tadi pertama ya, contoh dari lognya berapa kali miss call satu hari. Dibales nggak? Ternyata nggak dibales, dicariin orang nih. Dia coba ke message, berapa kali muncul bayar tunggakan Anda. Misalkan. Oh ketahuan tuh. Ketahuan. Satu kali muncul nilai tinggal 9. Dua kali muncul tinggal 8. Dan seterusnya. Oh kurasi dari situ. Dari situ. Oh ternyata ini bagus nih, verifikasinya oke, terus nggak ada hal-hal kayak tadi temuan tunggakan segala macam, dipinjemin nih duitnya sama pinjol ilegal, ya kan? Begitu hari hanya udah mulai gagal bayar, ditarik dari storage, dicari tuh foto bini lu, anak lu, Allahu diambil, Akbar, dan apa yang terjadi? Disebar kan? Di Photoshop dulu bro. Di Photoshop jadi gambar tidak senonoh. Oh. Jam 4 lu gak bayar, gue sebar ke otak lu. Stres. Oh gitu cara mainnya. Allah, gue baru tahu loh sekarang loh. Gue pikir bro, ini kita diskusi di sini ya. Gue pikir tuh dia tahu gue tahu impactnya. Ketika dia cara beroperasi gue nggak tahu jujur, karena gue nggak pernah satu kali pun pakai pinjol. Jangan lo yang pakai bro. Lu tanya teman lu jadi korban. Iya oke. Nah gue pikir pas impactnya itu kan dibuka aibnya, ya dong. Ya kan, alhamdulillah sih circle gue sih nggak ada. Jadi gue cerita adik gue. Oke. Ya adik gue tuh temennya ada yang begitu, ada dia kena katanya pakai rekomendasi teman gitu ya. Oh dia nggak pakai itu ya. Kan diakses semua. Iya bener. Kontaknya diambil. Oh berarti pas kena adik gue kok. Oh ngerti gue. Gue nangkepnya tuh sama adik gue karena kita sama-sama awam. Adik gue juga nggak main pinjol-pinjolan. Adik gue ngiranya ditanya nih penjaminnya siapa? Si temennya itu ngerekomendasiin penjaminnya si adik gue. Makanya adik gue kayak bingung nih. Akhirnya dimasukin ke grup WhatsApp lah. Terus dibongkar aib-aibnya lah. Betul. Foto-fotonya yang sama bininya dibukain lah semuanya di situ. Betul. Wah kacau. Jadi ini yang tadi tidak manusiawi. Kenapa sampai orang bunuh diri bro? Ini pembunuhan karakter namanya. Oh iya dong. Ya bukan sekedar nagih. Lu dicari semua celahnya supaya lu malu. Karena bro, nggak sembarangan semua kontak diambil terus disebar gitu aja. Kan ada biaya pulsa, ya kan? Iya. Dia akan ngeliat siapa orang-orang yang terdekat yang pernah berhubungan soal duit dengan mereka. Dan Photoshop itu udah pasti ya diedit ya. Tapi ya ini berkembang. Itu masih mending ya. Yang lebih parahnya naudzubillah, memang ternyata ada foto pas lagi ya kita nggak tahu privasi orang ya. Betul. Memang dia lagi berdua atau mungkin bininya apa segala macam. Ya kita nggak usah sampai level jauh-jauh deh kayak sekarang ya. Kita akan cemburu banget ketika bini kita mungkin nggak pakai jilbab ada di handphone kita gitu kan. Nggak usah nyampe ke foto bugil deh. Betul. Apalagi bugil naudzubillah gitu kan.
Aduh, tapi dua-duanya salah gak sih bro? Nah, dua-duanya dodol gitu gak sih? Kayak bro, si pinjolnya juga ngeselin, kitanya juga ya lu ngapain main di riba-riba juga gitu loh. Gini, jadi waktu itu sempat ada perdebatan dengan regulator ya. Ketika dibolehkan pinjol-pinjol seperti ini awalnya nih ya. Dia bilang kan sekarang UKM yang bisa untung 100% banyak. Misalkan lu pinjam dari pinjol 1 juta. Lu beli aqua botol gitu, lu jual pinggir jalan, lu modalnya 2.000 bisa jual 4.000. Iya. Jadi lu bayar bunga 1% satu hari, murah dong. Ini kita ngomongin ribanya misalnya. Ya, ini gue ngomongin itunya. Jadi gue komplek, gue raise issue. Berapa banyak yang pakai uang pinjol itu buat kayak gitu? Oh iya. Harusnya dipikirin masyarakat yang BU beneran nih, anaknya di rumah sakit, kalau nggak bisa bayar rumah sakit bisa meninggal, udah buta bro. Gak peduli ini mau diambil data gua kayak apa. Okay. Banyak masyarakat yang kayak gitu. Kedesek. Iya. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Tadi mereka udah tahu gak bisa bayar. Ya kan? Ternyata gagal bayar, sekarang dicecer begitu. Problemnya adalah satu nih. Udah dapat satu pinjol, gagal bayar. Terus tiba-tiba pinjol yang lain juga masuk kan? Dan dia pakai lagi. Iyalah. Yang tadi dikejar satu debt collector. Yang sopir Bluebird meninggal. Itu pas diinvestigasi. Oh iya itu tuh gue tahu. Itu apa? Gue nggak ngikutin beritanya. Pinjol. 16 pinjol. Subhanallah. Ya, jadi dikejar satu aja udah pusing. Iya, gali lubang tutup lubang kan? Iya. Problemnya, lu mending lubangnya ketutup bro. Bunganya 1% satu hari bos. Iya kan? Lu katanya mau minjem 3 juta nih. Pas cair cuma 2,5 juta. Tapi dihitung 1% per harinya itu dari 3 juta. Bisnis apaan? Ya kan? Lu belajar yang bener aja deh, belajar bisnis, kerja kayak apa gitu. Itulah. Iya. Tapi ini benar-benar ini himbauan ya supaya masyarakat tuh benar-benar hindarin. Oh iya. Kalau mau pakai memang terdesak segala macam pakai yang legal paling enggak ya. Paling enggak tapi ada ribanya. Ya, makanya ini pilihannya, Bro. Kan gini. Gua enggak yang enggak ada ribanya ya maksudnya ya. Yang fintech syariah 100% tidak ada yang seperti itu. Oke. Gua berani pastikan karena kita punya sebagai asosiasi dan sebagai lembaga yang sudah ditunjuk resmi sama regulator. Gue pastikan itu nggak ada di fintech syariah. Oke. Ya. Yang resmi nih ya. Ya. Clear ya tuh guys. Lu juga harus smart juga sih kadang. Iya. Jangan timbang modal 2 juta doang buat nongkrong di SCBD terus pakai pinjol. Kadang lu nggak waras. Bener. Butuh sampai foto-foto. Kenapa emangnya buat ketemu bonge? Modal berapa? 2 juta. Ngapain sih buat beli janji jiwa doang gitu maksud gue. Come on man. Keselin banget. Gue pengen tampil asik gitu loh. Pengen beli iPhone 7 gitu. Maksudnya maksain. Iya. Tapi ini proses lah. Iya kan dengan ada di sini mungkin kita bisa bersuara nyampe ke mereka gitu loh. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kita di sini tuh himbauan lah buat lu, kita sayang sama lu gitu sesama muslim. Betul. Jangan sampai cuma gara-gara lu pengen nyobain makan Subway terus lu pinjol, kan aneh. Iya. Gitu. Iya. Makanya ngertiin dulu ya kan. Hindarin yang ilegal. Intinya itu sih. Wah, nice. Yang berikutnya apa lagi? Tadi lu katanya mau bocorin gue sesuatu. Ini kan? Iya. Ini bukan sih yang tadi lo mau jelasin? Ini yang tadi gue bilang inovasi keuangan digital. Fintech sedang berkembang dengan pesat, sehingga banyak banget jenis fintech baru. Oh, oke. Ya, ada fintech agregator, fintech credit scoring, fintech KYC, termasuk blockchain. Wah, ini pembahasan akan panjang nih. Kita nggak mungkin bahas masalah blockchain dan cryptocurrency di sini. Mungkin di lain kesempatan. Seru. Oke, lalu. Jadi ya ini ya, gue rasa ini buat gambarin bahwa kita nih sebagai bangsa Indonesia punya kesempatan buat benar-benar jadi leader dari ekonomi syariah dunia. Oke. Boleh next mungkin ada beberapa slide yang mungkin gue bisa kasih lihat next lagi. Coba stop lagi. Security. Coba tadi minta tolong. Coba yang pas di Syafiq dong. Coba next lagi. Oke, ini ya. Security crowdfunding yang sebelah kiri itu Anda batasin kenapa? Oke. Yang sebelah kiri ini ada yang sudah berizin. Apa? Jadi Syafiq. Lu kan sih biaya endorse naik ya. Kan lu kan selaku ketua asosiasi fintech syariah. Maksudnya gue pengen tahu edukasinya. Yang sebelah kiri tuh ada tulisan securities crowdfunding. Kan ada dibedain namanya sebelah kanan. Kiri kenapa? Yang udah berizin. Berizin OJK. Masya Allah Syafiq ya. Securities crowdfunding syariah yang pertama berizin OJK. Masya Allah. Dan insya Allah nanti ada teman-teman lain yang nyusul. Kita fokus di Syafiq aja ya. Oke lah. Lalu gimana bro? Next. Ya ini ekosistem kita ya cukup banyak dan beragam. Kita ngajak bukan hanya sekedar peer to peer atau SCF aja ya, tapi kita ngajak ekosistem. Barangkali kasih solusi bisa join juga nih. Emang iya? Well kan digital. Oh ini inline ya? Iya kan gini bro.
kita teknologi itu lihat sebagai sebuah enabler. Oke. Ya kan, buat ngedorong ekonomi syariah. Kalau istilahnya bagaimana kita bisa berjamaah, ya dengan manfaat teknologi. Bikin program bareng, ya kan. Boleh dong kita ngobrol bareng, benar. Jangan di sini, ini kalau kita bakal ngobrolnya bakal panjang nih. Kita meeting di Kokas bisa. Boleh. Nanti kira-kira goalsnya apa? Gue pengen tahu. Boleh tipis-tipis nggak? Artinya dengan hadirnya kasih solusi, apa yang kira-kira bisa lo garap? Kasih solusi ini terbukti sebagai platform buat exposure yang bagus ya, buat edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Ya, media dan lain sebagainya. Kita media dan tech, kita fokusnya di media juga. Okay. Nah itu gue lihat ya tadi sebagai amplifier. Iya dong, program-program kita yang bagus-bagus. Kalau cuma mungkin kita pakai modal sekarang yang ada, mungkin ya tadi impact-nya mungkin terbatas ya. Tapi ketika tadi yang promosiin dari teman-teman di ekosistem kita, kasih solusi, mungkin dari ini misalkan ada pusat studi fintech syariah, ada kampus-kampus, jadi gaungnya akan bisa lebih besar. Oke, nice. Gitu boleh kita ngobrol lebih lanjut nih. Sip. Jadi lu kan mungkin lu sering denger ya, venture capital itu kan ngebangun ekosistem. Iya. Nah, tapi karena mereka punya modal ya mereka suntikin tuh ke startup-startup yang masuk ekosistem mereka. Iya. Di AFSI kita nih sebagai enabler juga kan udah payungnya berkumpul yang percaya nih teknologi bisa. Ya udah kita cari program-program bareng yang bisa saling support. Oke. Gitu sih. Oke. Apapun itu ya, yang penting masih ada hubungannya ya. Betul. Dengan pergerakan ekonomi syariah apa segala dengan macam. Memanfaatkan teknologi. Ini kuncinya nih. Kata kuncinya. Terus bagaimana teman-teman kita yang masih ada konvensional yang belum melek digital? Oke, ini bagian dari proses. Ya, kadang gini, gue paham ya bro. Jadi gue ngelihat bahwa edukasi ini banyak banget dilakukan, literasi. Ada webinar tentang ekonomi syariah. Problemnya satu, orang yang udah denger, yang udah ngerti, belum konversi pakai produk syariah. Nah, contohnya. Gue pengalaman, seru nih. Misalkan gue tuh lagi ngasih ajarin tentang fintech syariah, potensinya, challenge-nya dan lain sebagainya macamnya. Ini orang antusias. Di akhir presentasi gue tanya, di sini yang sudah punya rekening syariah siapa? Berapa persen? Oke. Ya, itu adalah langkah kecil untuk mendukung ekonomi syariah. Oke. Ya kan sekarang masyarakat ya udah ngerti tapi belum manfaatin. Bisa jadi karena mereka juga lupa. Iya juga ya, kenapa gue gak bikin rekening bank syariah ya? Padahal itu adalah awal-awal ketika langkah-langkah kecil. Apalagi contoh-contohnya? Contoh, misalkan lu masyarakat memfollow kasih solusi. Iya. Ya kan, buat tadi ya bicara tentang ekonomi syariah, buat UKM segala macam. Terus nge-like, kan exposure makin besar. Oke. Nah jadi hari ini masyarakat bisa mendukung ekonomi syariah dengan cara banyak banget. Follow, nge-like, nge-repost, dan lain sebagainya kan? Iya, betul. Itu kan kontribusi juga. Iya. Nextnya apa? Ya tadi bikin rekening bank syariah, pakai fintech syariah, begitu. Yes. Nice. Kalau pengen tahu lebih lanjut, ya udah silakan nama Bapak Fintech Syariah Nasional. Satu istilah baru tuh. Iya, Bapak Fintech Nasional. Iya, dan kira-kira apa ke depannya? Teman-teman dari AFSI mau lagi ada program kah atau segala macam? Oke, kita lagi coba bangun kolaborasi ya. Tadi ngebangun ekosistem. Contoh tadi dengan Zahir nih, ya kan? Mereka punya Zahir Capital namanya, Capital Hub. Oke. Kebayang mereka berarti punya database UKM yang pakai aplikasi mereka. Asli. Yang sudah proven bahwa ini performance-nya bagus. Oke. Ya kan? Ini performance-nya kurang. Kerjasama dengan fintech. Jadi kita bisa tempelin datanya. Oke. UKM ini punya laporan keuangan yang baik. Wis. Ya kan? Bener ya. Jadi satu ekosistem. Terus program-programnya banyak banget bakalan ya. Boleh nanti kita obrolin itu. Ya, misalkan kasih solusi bisa jadi enabler juga. Iya, boleh. UKM yang sudah layak, misalkan mau di mini IPO-in, diproses dulu di sini gitu kan. Boleh. Kita punya banyak database, ada berapa tuh? Ya kan? Banyak ribuan. Jangan-jangan di sini bisa urunan bareng-bareng buat support si UKM tadi. Boleh. Asal lu jangan masuk ke galeri. Cukup aja database-nya. Nanti kita tinggal layering nih. Jangan lu masuk dalam-dalam. Ntar kayak pinjol ilegal. Kita kasih solusi.